Kalau kita bicara bikin ya dari nol, bikin bank gitu, supaya kan mana nih bank umat kan gitu, mana nih bank kita sendiri kan, kita nggak punya gitu. Nah kalau kita cerita tentang bikin bank sendiri ya, yang bukan buku satu, kan bank ada empat ya, bank buku satu, buku dua, buku tiga, buku empat. Yang paling stabil tuh udah buku empat udah. Tuh di situ tuh ada BCA, ada Mandiri, BNI, BRI. Nah, kalau kita perhatikan rilis dari Bank Indonesia, nah kita kan udah di situ, udah bersama-sama mereka semua jalur non perbankan. Non perbankan ini ada GoPay di situ sebagai alat pembayaran, ada Dana, ada Link aja. Nah kalau kita bikin nih bank atau beli bank buku satu aja udah ceritanya udah kira-kira 300 sampai 600 miliar bank buku satu, dan nggak bisa jadi digital, nggak bisa dia. Naik bank ini bank buku 2. Bank buku 2 kalau kita beli bank buku 1 naikin jadi bank buku 2, kita injek modal lagi. Ya, kalau mau enak bank buku 2 tuh kira-kira di atas 1 T sampai 2 T. Nah, kalau buku 3 naik lagi tuh. Buku 3 tuh contohnya bank buku 3 mungkin BRI Syariah udah belum ya? BNI Syariah gitu. Tuh di bank buku 3. Nah, di bank buku 3 baru tuh kemudian bisa masuk ke model-model kayak digital. Makanya BCA kuat banget tuh. Ya, BRI Induk gak kuat, BNI Induk gak kuat karena udah bank buku 4. Nah, kalau bank buku 3 itu udah kira-kira mungkin 5 sampai 10 triliun. Nah, bank buku 4 udah nggak berseri lagi deh, di atasnya tuh. Ya, terus kita di situ, ya Rob. Bakal bahkan doanya teman-teman semua nggak bakalan asli. Nah kalau kita cerita lagi non perbankan, kalau kita lagi cerita nih non perbankan, di situ misalkan tadi saya bilang ada GoPay, ada GrabPay, ada Dana, ada Link aja, kita sama-sama tahu gila-gilaan itu modalnya ya kan. Terus modal kita apa? Modal kita cuma kebersamaan, ya pada baik sangka, modalnya modal sabar, modalnya kemudian modal percaya, modal yakin bahwa ini benar-benar bakal membanggakan Rasulullah, membanggakan Allah, membanggakan diri kita sendiri karena kita akhirnya ada gitu kan. Maksud sih sebagai tuan rumah di negerinya nggak ada wakilnya kan gitu, yang benar-benar 100% Indonesia gitu kan, mulai dari komisarisnya, mulai direksinya, sampai ke bawah-bawahnya, sampai kemudian ke tenaga ahlinya, expert-expertnya, ya kan, tenaga-tenaga IT-nya, konsultannya, nggak ada kita cerita pakai asing. Modalnya gitu, bahwa kemudian nanti kita akan manggung di panggung internasional, baik itu memang di tataran kerjasama dengan luar negeri, ataupun nanti manggung di dunia IPO seperti hari-hari ini Zoom manggung di Nasdaq di New York, ya kita akan begitu. Tapi kan kita punya harga diri, punya kemudian kemuliaan, punya posisi gitu loh. Bukan kayak dibeli-beli model-model di awal-awal, belum apa-apa udah dijual. Enggak ada. Dan bukan jual juga kalau itu terjadi. Judulnya ekspansi dan sebagainya gitu. Dan ya, satu yang mau saya bilang bahwa rupanya kalau kita ngelihat di situ, rezeki kita tuh udah sekian triliun itu. Karena saya bilang logikanya dari mana? Kalau kita beli, dari mana judulnya? Dari mana duitnya? Gitu. Kira-kira begitu. Walaupun saya nggak pernah ngajarin gitu juga. Tapi ya secara normatif, normally, secara human being, secara manusiawinya, ikhtiari dunianya, kan kita terbukti nggak pernah bisa beli gitu. Tapi ternyata kita ada di situ. La ilaha illallah. Nama Paytren ada di kertas yang dirilis oleh BI bahwa kita diakui, settle, comply itu maksudnya sesuai dengan tata aturan, tata regulasi, dan udah tinggal gedein aja. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dicintai oleh negerinya sendiri, oleh bangsanya sendiri, oleh umat Islam terutama. Insya Allah sebagai memang milik kita harus kita gedein barang-barang. Saya sampai hari ini gak pernah merasa memiliki gitu ya.
kecuali ini adalah sebagai sebuah pengabdian, perjuangan bener. Nggak ada itu yang namanya besok Mansur ya, aduh siapa sih, saya juga gitu kan. Udah, ini mah punya kita udah. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kan kalau bicara Petren udah nggak ada halangan. Hah? Udah nggak ada cerita money game, udah nggak ada cerita direct selling, udah nggak ada cerita multi level. Apa ya, dari dulu juga memang kita nggak money game. Nggak ada, kita hadir lahir masuk ke pintu itu, masuk ke bidang itu, masuk ke dunia itu justru untuk menunjukkan bahwa enggak loh, bisa loh kita ini halal, syar'i, ikut aturan. Di Kementerian Perdagangan ya ada divisinya, kok ada bagiannya, ada direktoratnya. Nah, direktorat penjualan tidak langsung kan. Nah, kita buktiin bisa kok gitu. Cuma memang tuduhan-tuduhan itu ada, tapi tuduhan itu sekarang udah nggak relevan karena kita udah enggak. Petren mah udah kayak GoPay, udah kayak Dana, udah kayak Link aja, udah kayak GrabPay. Dan dalam keadaan 100% masih punya kita. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Sampaikan kepada yang lain supaya jadi kebanggaan bahwa yang diperjuangkan dari 2013 insya Allah dengan izin Allah sudah sempurna, dan bahkan bakal lebih sempurna lagi nih. Mudah-mudahan corona segera berlalu, kita akan dibantu lagi oleh OJK. Kita bakal punya satu izin baru lagi di luar aset manajemen, yakni ECF. Apa tuh ECF ya? Tulisannya ECF, Eko Charlie Fanta. Apa tuh? Equity crowdfunding. Legal. Luar biasa. Ini konsep ekonomi gotong royong yang bener-bener legal. Bahwa kita punya PR, iya, bismillah kita selesaikan. Ibarat rumah, kalau rumah belum jadi, terus ada yang menilai, namanya belum jadi, biarin aja. Tapi kita beresin sampai jadi betul. Nah begitu jadi, udah recehan itu dari orang-orang kecil, insya Allah akan jadi raksasa. Bukan tidak mungkin apa aja yang gede-gede di Indonesia punya orang kecil. Kenapa? Karena emang ekonomi gotong royong, ekonomi kerakyatan gitu. Saya emang nggak bakal malu-malu dan nggak bakal takut-takut. Once itu turun, sempurna udah. Sempurna. Sekarang aja udah sempurna kan, 18 Maret 2020 kemarin. Alhamdulillah, takdir Allah tuh hanya beberapa hari sebelum corona meledak di Indonesia. Kita kemudian suspend dibuka secara utuh. Wah, luar biasa, utuh, go gitu kata BI. Waduh, coba kalau kemarin terlambat, keburu corona. Ya, ini kan berarti Allah redho nih gitu. Sebagai baik sangka kita kepada Allah. Ini Allah redho. Bismillah. Makasih sekali lagi teman-teman Petren dimanapun berada, baik yang masih kemudian di Petren ataupun memang sudah di mana-mana. Enggak lah, saya terima kasih banyak. Biar bagaimana doanya dan yang lain-lain ini sudah mewarnai dan menguatkan Petren hari ini. Dan welcome back kalau buat pemakai pengguna Petren mah, ini masih punya Anda kok. Masih punya siapa saja, apalagi memang masih bersama Petren. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makasih, saya Yusuf Mansur. Bahagia banget, gembira banget di April ini, awal April, memberitakan bahwa kita ada di list yang sejajar dengan nama-nama perbankan besar hari ini. Diakui namanya sebagai nama yang diperhitungkan untuk urusan cashless. Dan kemarinan, sebelum saya tutup nih, kemarinan waktu pas kemarin lusa ya, masih akhir Maret atau awal April banget gitu ya, ada siaran langsung Menko Ekuin, kemudian Menkeu, Gubernur BI, kemudian Ketua OJK, kemudian juga Ketua LPS, Lembaga Penjamin itu disebut di sana bahwa salah satu kemudian motor yang mengamankan, coba tuh, yang membuat ekonomi tetap dan bahkan bakal terus berjalan dan bakal stabil, bakal hebat, salah satu adalah BI menguatkan kemudian pembayaran non tunai. Nah itu kita cashless, luar biasa. Orang sekarang takut megang duit terkait Itali, penyebarannya lewat, salah satunya lewat duitnya itu kan. Dipegang orang nggak jelas banyak ya. Kita sepakat nggak usah bicara corona juga,
Duit mah kagak sehat. Dan orang megang nggak bisa kita cuci kok kalau duit mah, ya kan? Itu kita itu. Sallu ala nabi lagi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Makasih. Saya Yusuf Mansur. Makasih banyak. Sampai ketemu. Insyaallah Allah redho. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.